Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya habis potong rumput. Jadi ada macam-macam rumput gajahan, juga ada rumput liarnya di bawah-bawahnya. Akan kita bikin silase untuk pakan ternak kami. Teman-teman semuanya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar setiap saat teman-teman bisa mengikuti konten atau kegiatan-kegiatan kami tentang peternakan. Semoga konten-konten yang kami buat ini bermanfaat untuk peternakan teman-teman semua. Ayo teman-teman, mari kita ikuti. Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Livestock. Dalam dunia peternakan, salah satu cara penting untuk menyimpan pakan ternak adalah dengan membuat silase rumput. Silase adalah pengolahan pakan ternak dari rumput atau hijauan lain yang secara anaerob, atau lebih mudahnya menggunakan bantuan bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Metode ini sangat efektif untuk menjaga kualitas nutrisi hijauan selama berbulan-bulan, sehingga memberikan sumber makanan yang berharga untuk hewan ternak saat hijauan menjadi langka. Langkah pertama pembuatan silase adalah memilih rumput yang tepat. Rumput yang baik harus dalam kondisi segar dan sehat, tanpa tanda-tanda busuk atau terkontaminasi dengan bahan asing. Pada silase kali ini, saya gunakan rumput Gamma Umami dan sedikit tambahan rumput liar yang ada di sekitaran kandang. Setelah rumput dipilih, langkah kedua adalah melayukan rumput dalam suhu ruangan 1-2 hari agar kadar air pada rumput turun. Setelah rumput dipilih, langkah kedua adalah melayukan rumput dalam suhu ruangan 1-2 hari agar kadar air pada rumput turun. Langkah ketiga, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil sekitar 5-10 cm panjangnya. Pemotongan rumput saya gunakan mesin chopper agar lebih cepat dalam pemotongannya. Langkah keempat adalah rumput yang telah dipotong ditambahkan dengan dedak padi halus kurang lebih 5% dari total berat rumput. Berdasarkan hasil penelitian, menggunakan dedak sebagai aditif atau tambahan dengan dosis 1-5% akan mengoptimalkan proses ensilase sehingga bakteri asam laktat akan optimal bekerja dan suasana asam berlangsung secara cepat. Selain itu, dedak padi berfungsi untuk menyerap air dalam proses silase, sehingga hasil akhir dari proses silase tidak terlalu asam. Akikah Al-Baqi, layanan akikah siap saji di Temanggung. Pesan hewan akikah kini sangat mudah. Order pakai HP-mu, pesanan kami antar ke rumah. Akikah Al-Baqi, akikah yang bernilai sedekah. Karena 35% keuntungan akan didonasikan untuk rumah Quran Zabisa. Akikah Al-Baqi, mudah, amanah, dan sesuai syariah. Langkah kelima adalah
Aduk rata sehingga dedak halus dan rumput tercampur merata. Masukkan campuran tersebut ke dalam tong atau drum. Jangan lupa pada dasar tong dilapisi dahulu dengan dedak halus agar ketika proses silase air yang berlebih bisa terserap dengan baik. Di dalam wadah ini rumput akan dipadatkan secara merata dan dipadatkan untuk mengurangi kontak dengan udara. Udara adalah musuh utama dalam proses silase ini karena bisa menyebabkan pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan. Setelah rumput terisi penuh, langkah selanjutnya adalah pemberian dedak halus kembali pada permukaan drum sama dengan proses awal tadi sebelum rumput dimasukkan ke dalam drum. Tutup rapat dan kemudian balik drum agar proses mikroorganisme anaerob berjalan sempurna, sehingga akan mulai memecah bahan organik dalam rumput, mengubahnya menjadi asam laktat dan asam asetat. Zat-zat inilah yang akan menjaga kualitas nutrisi rumput dan mencegahnya rusak selama penyimpanan. Penting untuk memantau proses silase ini secara berkala. Biasanya, silase siap digunakan setelah 14-21 hari dan bahkan bisa bertahan hingga beberapa bulan ke depan tergantung pada kondisi dan metode penyimpanan. Akan tetapi, jika memang terpaksa karena sudah kekurangan hijauan pakan ternaknya, saya pernah memberikan silase itu pada hari kelima setelah pembuatan dan hasilnya pun sudah cukup bagus meskipun mungkin belum sempurna sebagaimana setelah 14 atau 21 hari. Selain menyediakan sumber makanan yang berkualitas untuk ternak, pembuatan silase rumput juga membantu mengurangi pemborosan hijauan dan memberikan cara yang efisien untuk menghadapi kekurangan pakan selama musim kering. Ini adalah salah satu praktek penting dalam dunia peternakan. Silase dapat berkualitas baik bila proses pembuatan dilakukan secara tepat dan benar. Ciri-ciri silase yang baik adalah berbau harum, agak kemanis-manisan, tidak berjamur, tidak menggumpal, berwarna coklat kehijau-hijauan, dan pH berkisar antara 4 sampai dengan 5. Silase yang terbentuk karena proses fermentasi ini dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama tanpa mengurangi kandungan nutrisi dari bahan bakunya. Teman-teman, tadi proses pembuatan dari silase rumput liar, teman-teman tadi ikuti prosesnya, dan drumnya ini saya balik supaya proses kondisi anaerob dari proses silase ini tetap terjaga. Terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti dari awal hingga akhir pembuatan silase ini. Semoga pembuatan silase ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel kami sehingga kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Nanti di kolom komen juga teman-teman bisa menanyakan hal-hal terkait silase ataupun konten-konten nantinya yang teman-teman inginkan sehingga kami dan tim bisa menyiapkan konten-konten yang bermanfaat untuk peternakan teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.